Analisis data kuantitatif. Untuk persiapan analisis, kita perlu beberapa proses: data cleaning, data reducing, transformation, dan data integration. Kita belajar dari yang pertama, data cleaning. Ini merupakan tahapan krusial yang tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas data. Seberapa canggih metode analisis yang digunakan, apabila tidak didasarkan pada data yang akurat, tidak lengkap, dan mengandung kesalahan, maka hasilnya pun berpotensi menyesatkan. Oleh karena itu diperlukan prosedur sistematis untuk memastikan data yang digunakan melalui proses pemeriksaan, penyempurnaan, dan juga perbaikan-perbaikan. Prosedur inilah yang kemudian dikenal dengan data cleaning. Melalui data cleaning, berbagai permasalahan seperti data duplikat, nilai yang hilang, inkonsistensi format, hingga kesalahan input dapat diidentifikasi dan juga dilakukan perbaikan agar datanya lebih bersih, lebih konsisten, dan siap digunakan untuk analisis lebih lanjut. Dan ini penting dalam teknik analisis data geografi. Data cleaning ini merupakan prosedur penting untuk memastikan kebenaran, konsistensi, dan kegunaan data dalam sebuah dataset. Dalam prakteknya, data yang dikumpulkan seringkali belum siap digunakan secara langsung karena masih mengandung berbagai kesalahan, ketidaksesuaian, dan lain sebagainya. Nah, proses data cleaning ini dilakukan dengan mendeteksi adanya error atau data yang rusak, kemudian dilanjutkan dengan melakukan perbaikan, menghapus data itu bila diperlukan, dan bila data itu sudah tidak diperlukan. Dan tahapan ini sangat penting agar data yang digunakan benar-benar valid dan dapat dipercaya. Sebagai contoh, misalnya ketika kita menggabungkan beberapa sumber data sekaligus, seringkali muncul permasalahan seperti data yang terduplikasi, perbedaan penamaan padahal sama, atau kesalahan labeling. Jika kondisi ini tidak kita tangani dengan baik, maka hasilnya dapat bias dan juga kadang menyesatkan. Nah, data cleaning ini merupakan langkah awal yang krusial. Mengapa data cleaning harus dilakukan? Pertama, untuk menghilangkan kesalahan dan inkonsistensi yang muncul saat beberapa data source atau sumber data dikumpulkan dalam satu dataset. Kemudian juga untuk meningkatkan efisiensi kerja karena proses ini akan memudahkan Anda dan tim pengolah data untuk menemukan apa yang dibutuhkan dari data saat dilakukan analisis. Kemudian agar tingkat error yang lebih rendah itu bisa kita dapatkan untuk mendatangkan kepastian terkait dengan analisis yang akan kita gunakan. Atau ini harus kita lakukan data cleaning itu untuk membantu kita memetakan beberapa fungsi data yang berbeda. Ya. Nah, proses ini juga akan membuat kita lebih mengenal kegunaan data dan juga dapat secara lebih mudah untuk mempelajari asal-usul data atau dari mana data itu berasal. Karena kalau kita bisa menelusuri asal-usul data, kita bisa memberikan pemahaman yang bagus terhadap data yang kita ada. Nah, biasanya langkah-langkah data cleaning seperti disajikan pada gambar. Pertama, kita akan mulai dengan adanya duplikat. Kita identifikasi kalau ada duplikat, maka harus kita hapus dulu. Data yang tidak relevan kita hapus. Kemudian juga setelah itu kita perbaiki beberapa kesalahan secara struktural yang bisa kita temukan dengan mudah. Kemudian setelah itu penting juga kita melakukan penyaringan terhadap outlier atau data-data yang pencilan, data-data yang jauh sekali, sudah perbedaannya sudah sangat jauh sekali. Kemudian kita melakukan pengelolaan data yang hilang, misalnya apakah diinterpolasi dan lain sebagainya. Data yang hilang itu harus di-filling bagaimana, itu kita lakukan. Kemudian setelah itu kita melakukan validasi untuk quality assurance. Nah, itu kira-kira langkah secara umum bagaimana data cleaning itu kita lakukan. Langkah awal dalam proses data cleaning adalah mendeteksi adanya error ya pada data. Tadi sudah sampaikan. Nah, proses ini dapat dimulai dengan memantau berbagai notifikasi yang menunjukkan adanya kesalahan atau data yang korup. Nah, biasanya notifikasi tersebut menjadi indikator penting untuk mengidentifikasi bagian mana data yang bermasalah. Misalnya kita lakukan running kok nggak tahu, kita lakukan running bisa muncul ding, nah itu ada sesuatu yang salah. Selanjutnya kita perlu mencatat secara sistematis ya, titik, posisi, sampel data yang mengalami error yang di mana. Pencatatan ini penting ya, karena untuk membantu memahami pola kesalahan yang terjadi, apakah polanya sistematis, acak, atau seperti apa, tetapi juga selain itu untuk mempermudah dalam menentukan prioritas perbaikan, mana dulu yang harus ditangani, ya, yang paling urgent yang mana. Ya. Nah, dengan mengetahui lokasi dan frekuensi error, proses deteksi data dilakukan secara lebih cepat dan efisien, dan ini memungkinkan kita untuk mengambil langkah penanganan yang
yang lebih tepat terhadap data kita. Menghapus duplikat data atau data yang tidak diperlukan, misalnya duplikasi itu bentuk perulangan kan ya, bentuk perulangan, bentuk perangkapan, atau double data itu harus kita hilangkan dulu. Nah, data duplikasi bisa duplicate data atau data rangkap, redundant data. Ini merupakan kondisi di mana satu atribut memiliki dua atau lebih nilai yang sama. Satu atribut nilainya bisa dua misalnya. Nah, hanya saja pada data rangkap apabila nilai tersebut dihapus, tidak akan ada informasi yang hilang. Dengan kata lain, data rangkap merupakan duplikasi yang ya tidak perlu, ini dihilangkan aja. Ada dua angka, dihilangkan. Cuma yang mana yang harus dihilangkan, itu kan perlu dilakukan analisis. Kemudian juga meminimalkan data rangkap itu bagus untuk mencegah terjadinya salah interpretasi atau salah tafsir. Nah, misalnya contoh mudahnya cara mencari duplikasi data, kita bisa mencoba di Excel misalnya dengan fasilitas ISNA, if error, index, match, lookup, dan lain sebagainya. Ini salah satu contohnya. Ini ISNA ya, fungsi ini jika dibaca secara gampangnya berarti nilai yang ada di dalam tabel itu, kita akan mempunyai data 1 dan data 2. Ada uniqueness. Nah, mana yang terjadi duplikat? Misalnya kita lihat data 1, begitu kita sources dengan ISNA tadi, misalnya kita tentukan nilai match-nya B2. Ya. B2 digunakan untuk match antara kolom A dan juga kolom B. Ya. Kemudian kita tulisi unik dan duplikat. Ternyata ada nama Amar Joni, yang itu di data 1 ada, di kolom data 2 ada, berarti itu kita identifikasi sebagai duplikat. Lainnya enggak, karena lainnya enggak, maka kita tulis sebagai data unik. Nah, inilah pentingnya kita melihat bagaimana duplikasi itu terjadi. Biasanya kalau data setnya itu kita lihat secara sendiri-sendiri, kita nggak bisa melihat. Misalnya data di kolom A itu kita baca sendiri, kita nggak sulit menemukan kalau itu datanya ratusan gitu, apakah ada kesamaan di kolom B. Nah, sehingga dengan fasilitas misalnya di software atau kita melakukannya di Excel, misalnya salah satunya dengan fungsi ISNA ini, kita juga bisa melihat apakah ada kesamaan. Misalnya kita tidak menginginkan kesamaan itu, ya sudah kita sortir. Di kolom 1 ada nama-nama, di kolom 2 ada nama-nama. Kalau A dan B itu tidak ada yang sama, maka dia unik. Tapi kalau A dan B itu ada yang sama, maka kita bisa tulis, oh berarti ada duplikat. Ada misalnya di situ Amar Joni, Permana, dan lain sebagainya. Yang kedua juga bisa kita lakukan dengan membandingkan dua kolom di Excel, baris demi baris. Kalau datanya kecil ya aman ya, 10, 20 baris gitu nggak apa-apa. Bisa menggunakan operator sama dengan lah, misalnya dengan sama dengan. Cara sederhana ini untuk membandingkan kolom per kolom ya. Misalnya di contohnya ini kita punya kolom 1 dan kolom 2, ada Ford, Tesla, Tata, Ferrari. Kalau kita kasih formula A2 sama dengan B2, maka kita akan bisa melihat mana yang A2 sama dengan B2. Nah, Excel biasanya akan memberikan hasil sebagai false untuk setiap perbandingan yang gagal atau tidak sama, dan true untuk sebagian perbandingan yang berhasil. Ya. Misalnya ditunjukkan pada tabel itu, jadi ada yang sama, kemudian yang lainnya yang salah, tidak sama, disebut false. Misalnya kalau kita lihat di data yang ada di sini, di kolom 1 itu ada Ford, Tesla, Tata, Ferrari, Lamborghini, Porsche, dan seterusnya. Kemudian di kolom 2 juga begitu, maka kita bisa menggunakan formula A2 sama dengan B2 di kolom D misalnya. Nah, sehingga formulasinya D2 itu kita lihat mana yang hasilnya false dan mana hasilnya true. Oh, ternyata di baris ke-12 kita bisa melihat Honda dan Honda. True, berarti sama, datanya sama. Ini contoh simpel bagaimana kita melihat duplikat data. Tentu kalau data ini tujuannya berbeda di kolom A dan kolom B, memang ya nggak masalah. Tapi kadang-kala kalau kita mau mengintegrasikan, dia jadi terhitung 2 kali misalnya. Nah, sehingga kita harus cari mana yang
kolom A dan kolom B sama misalnya. Kemudian juga kita bisa melakukan filtering untuk outlier yang tidak kita inginkan. Ini tidak saja sebagai duplikat, tapi juga beyond dari itu. Nah, outlier itu bisa juga dikenal sebagai anomali atau pencilan. Bahasa Indonesia pencilan, bukan pecicilan, pencilan. Ini adalah sebuah data atau observasi yang menyimpang secara ekstrim dari rata-ratanya, dari rata-rata sekumpulan data. Nah, penyimpangan ini bisa berupa angka yang terlalu tinggi, jauh tinggi sekali, atau jauh rendah sekali. Misalnya dalam satu kelas ini rata-rata bodoh, kemudian ada satu anak yang bodoh sekali, bodoh banget. Nah, itu namanya pencilan, data yang mencelat. Nah, pencilan ini kemungkinan dapat berasal dari variabilitas pengukurannya atau rancangan percobaannya. Nah, pencilan ini bisa mengakibatkan masalah serius kalau nggak ditangani, terutama dalam meragukan rata-rata, itu akan mempengaruhi nilai. Nah, dalam analisis data, outlier atau nilai pencilan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu natural outlier dan non-natural outlier. Yang natural outlier itu merupakan nilai ekstrim yang muncul akibat kesalahan dalam proses pengukuran atau proses pengumpulan data maupun entry data. Nah, misalnya kesalahan alat ukurnya, kesalahan pencatatan di lapangan, udah ngantuk tuh, udah capek, catatannya salah. Padahal nggak ngantuk itu pun juga salah nyatetnya. Atau human error saat memasukkan data ke dalam sistem. Karena datanya banyak sekali, tabel, kemudian dilakukan manual, ya namanya manusia, tempat salah, jadi kadang-kala salah. Tapi kalau salahnya kebangetan ya mana? Nah, outlier jenis ini umumnya tidak mempresentasikan kondisi sebenarnya, sehingga perlu diperbaiki atau dihapus. Sementara kalau non-natural outlier yang ekstrim justru mencerminkan fenomena nyata. Nah, contohnya misalnya transaksi penipuan dalam perbankan. Oh, kalau yang nilainya transaksinya tiba-tiba gede, nah itu yang betul-betul penipuan. Itu yang non tadi ya. Ada yang natural, ada yang non. Nah, salah satu cara paling sederhana untuk mendeteksi outlier adalah dengan menggunakan logika, terutama ketika kita sudah memahami distribusi normal dari suatu datanya. Nah, dalam banyak kasus, pengetahuan dasar, informasi dasar, atau konteks terhadap data sangat membantu untuk melakukan identifikasi nilai yang tidak wajar itu. Misalnya, pada data tinggi badan manusia, tinggi badannya, kita secara umum mengetahui rentang tinggi badan yang masuk akal lah, 1,5 meter, 2 meter masih fine. Tapi kalau tiba-tiba kita menemukan data 620 cm, ini tinggi bangunan atau tinggi badan ya, maka secara logis kita menyimpulkan nilai itu tidak valid. Ya, kemungkinan besar kesalahan input. Mungkin maksudnya 62, ya 62 pun juga nggak masuk akal. Nah, sebaliknya kalau nilainya 168, nah itu masih masuk akal misalnya. Nah, misalnya kita mengumpulkan contoh lain ini, suhu harian di kota Jogja. Mayoritas suhu berada di kisaran 25 sampai 30 derajat Celcius, fine. Kita tahu tropical country Jogja tempat kita berada. Namun pada suatu saat, suatu hari suhunya 45 derajat. Wah, ini di Jogja apa di Gurun Sahara gitu kan. Nah, suhu itu yang tercatat itu dianggap outlier karena di luar pola suhu yang umumnya terjadi. Nah, kalau yang seperti ini kita harus curiga. Ini yang diukur di Jogja apa di Padang Pasir. Atau misalnya kita melihat penjualan rata-rata toko. Misalnya biasanya 500 unit terjual, kemudian ada suatu hari pencatatannya 5.000 unit. Loh kok bisa? Ini ketambahan 0 apa ketambahan 5? 500 jadi 5.000 itu uang tokonya aja jualnya barang nggak sampai 5.000 item misalnya. Nah, artinya pola dasar pengetahuan dasarnya kita tahu dulu. Nah, contohnya ini, gambar ini. Kalau kisaran nilai pikselnya itu 81, 70, 97, 60, 75, 90, tiba-tiba ada 5. Nah, ini outlier. Jangan langsung digunakan. Kalau digunakan untuk filtering, dia akan mempengaruhi nilai neighborhood sekitarnya tadi ya. Misalnya Anda filter 3 kali 3 kernel itu 81, 70, 97, 81, 5, 75 itu. Ini 5 itu mempengaruhi. Buang dulu, interpolasi atau di treatment. Ya, sehingga datanya mendekati yang rata-rata. Sama yang di histogram ini, Di histogram ini Anda juga lihat ya. Tiba-tiba ada pencilan yang jauh sendiri itu nilainya ya. Misalnya nilainya kisarannya 90 sampai 60, tiba-tiba ada nilai 30. Nah, ini kita perlu curiga. Ini nggak benar datanya. Sehingga Anda harus perlu
look up lagi datanya. Jangan langsung dipakai, jangan percaya dengan data yang as it is, harus dikoreksi dulu. Nah, tipe-tipe outlier, nanti ada outlier, global outlier, jamak lah, umum global outlier. Nanti ada kontekstual outlier, lihat konteksnya dulu seperti apa. Lihat konteksnya seperti apa. Kemudian nanti ada juga kolektif outlier. Nah, ketiga tipe-tipe outlier ini tentu mempunyai karakteristik yang berlainan dan juga dalam tujuan untuk identifikasi dan pemanfaatannya juga berlainan. Tapi mereka punya kesamaan. Outlier itu adalah nilai yang di luar kelaziman. Namanya juga outlier ya. Nilai yang di luar bukan rata-rata tapi kelaziman. Nah, bagaimana kita bisa tahu lazim apa enggaknya? Makanya kita tahu dulu knowledge datanya dulu. Ya. Make sense dari datanya kita harus tahu dulu. Kolektif data secara keseluruhannya tahu dulu. Kalau global outlier itu merupakan jenis outlier yang paling umum ditemukan dalam analisis data. Misalnya dalam satu dataset, nilai-nilai biasanya berkumpul dalam rentang tertentu mencerminkan kondisi normal kan bisa gitu ya. Namun global outlier itu muncul sebagai nilai ekstrim yang jauh dari rentang itu, bisa paling jauh, bisa paling dekat, bisa paling tinggi, bisa paling rendah. Sebagai contoh misalnya tadi kita lihat berat badan orang dewasa. Mungkin kisarannya wajar kan ya 50 sampai 90 lah, tapi tiba-tiba ada berat badan 370 kg misalnya. Nah, itu dikategorikan sebagai global outlier. Karena jauh dari normal. Global lah, nilai seluruh nilai di global juga 370 itu nggak wajar kalau untuk berat badan misalnya. Nah, keberadaan global outlier ini perlu diperhatikan karena ini akan mempengaruhi hasil analisis ya, terutama juga untuk rata-rata dalam statistik. Ya, kita perlu melakukan identifikasi dan evaluasi. Ini kesalahan atau justru ya kenyataan untuk dilihat tergantung konteksnya. Kemudian pencilan kontekstual atau kontekstual outlier adalah nilai yang tampak normal secara umum, kayaknya normal, tapi jadi tidak wajar kalau dilihat dalam konteks tertentu. Artinya keanehannya tidak selalu terlihat berdiri sendiri, melainkan bergantung pada situasi atau variabel pendukung lainnya. Sebagai contoh, suhu udara 30 derajat ini kondisi normal pada musim panas. Namun jika suhu tersebut terjadi pada musim dingin, ya itu dianggap tidak normal, maka secara konteks jadi tidak pas, terjadi pencilan karena konteksnya musim. Nah, konteksnya musim. Nah, musim menjadi faktor konteks yang menentukan apakah suatu nilai tersebut tergolong wajar atau tidak. Dengan demikian, mendeteksi outlier kontekstual ini tidak hanya melihat nilai datanya, tapi juga melihat konteks yang melingkupi agar interpretasi itu bisa kita lakukan dengan betul. Kemudian yang ketiga ada pencilan kolektif. Ini kumpulan nilai yang secara kolektif dianggap abnormal. Pencilan kolektif. Jadi abnormalnya banyak. Kalau abnormal banyak, iso-iso dianggap normal ya. Meskipun masing-masing nilai mungkin tidak dianggap outlier. Nah, tapi secara kumpulan outlier. Perbedaan ini mungkin tidak terlihat ketika melihat nilai individu, tapi jika dianalisis secara keseluruhan, kelompok ini ternyata outlier. Contohnya misalnya, terjadi peningkatan tajam pada penjualan suatu produk dalam beberapa hari berturut-turut. Narasinya begitu. Nilai penjualan harian tersebut mungkin dianggap normal. Tetapi bila digabungkan dengan periode waktu yang lainnya, peningkatan itu bisa saja tidak normal. Maka disebut pencilan kolektif. Ya. Misalnya pada saat bulan puasa biasa, tapi 3 hari menjelang lebaran, penjualannya sangat banyak sekali. Ya, itu data yang tidak normal, kan tidak bisa dirata-rata jadi satu. Nah, salah satu cara yang efektif untuk mendeteksi outlier itu dengan melalui visualisasi data menggunakan yang disebut box plot, merupakan representasi grafis yang digunakan untuk menggambarkan distribusi data berdasarkan nilai median, kuartil bawah, kuartil atas, sehingga memberikan gambaran ringkas mengenai sebaran data. Nah, melalui box plot ini, outlier dapat dengan mudah diidentifikasi, yaitu sebagai titik data yang berada di luar batas garis, disebut garis whisker ya, baik di atas maupun di bawah. Dan titik-titik tersebut menunjukkan nilai yang menyimpang dari pola umum dari distribusi data. Ini disebut dengan pendekatan metode univariat, karena analisis hanya pada satu variabel saja.
Ini adalah alat sederhana untuk mendistribusi sekaligus mendeteksi outlier bisa secara visual, misalnya pada konteks gambar ini. Nah, kalau kita mempunyai rentang interquartile range-nya, IQR-nya antara Q1 sampai Q3, misalnya Q1-nya 25 persentil, Q3-nya 75 persentil, disebut median. Minimumnya kan jadinya Q1 dikurangi 1,5 kali interquartile range-nya kalikan IQR. Maksimumnya juga gitu kan, Q3 plus 1,5 kali IQR-nya. Yang di luar maksimum itu outlier, di bawah minimum juga outlier. Nah, ini secara visual kita bisa melihat dalam satu garis Whistler itu tadi. Nah, kan satu garis. Nah, ini secara sederhana kita melihat konteks outlier kalau datanya data sederhana. Dan kebanyakan riset kita akan menggunakan data itu, terutama untuk skripsi mahasiswa S1 biasanya menggunakan ini. Nah, outlier-nya bisa minimum, bisa maksimum. Selain menggunakan dot plot, outlier juga dapat dideteksi melalui histogram, metode sortir data, maupun pendekatan kuartil. Jadi ada beberapa macamnya. Histogram itu membantu kita melihat distribusi data secara visual, di mana sebagian besar pengamatan biasanya terkonsentrasi pada satu area kan. Kalau histogram itu kan gini ya, terus kemudian ada yang mencil gitu. Sementara beberapa nilai muncul jauh dari kelompok utamanya, yang mencil ini outlier. Pendekatan yang lebih kuantitatif juga ada, misalnya menggunakan perhitungan yang disebut interquartile range atau IQR tadi ya. Ini merupakan selisih antara kuartil ketiga persentil 75 dengan kuartil pertama persentil 25. Nah, berdasarkan nilai ini kita dapat menentukan mana batas bawah, mana batas atas untuk mengidentifikasi data yang berada di luar kisaran normal itu. Ini relatif sederhana dan sangat objektif untuk bisa digunakan, dan untuk kasus-kasus data numerik biasanya kita menggunakan itu. Nah, yang histogram, ini contohnya tadi gambarnya sudah kita tampilkan, ini contoh histogram, baik grafik batangnya maupun grafik garisnya. Kita lihat itu datanya mengumpul di satu tempat, misalnya mulai dari 50 sampai 90 melandai dan hilang. Tiba-tiba ada data yang berada di kisaran 30. Nah, data ini di kisaran 30. Nah, yang lainnya di sini, atau terus ada data yang kisaran 30. Nah, ini bisa dipastikan data itu adalah pencilan atau outlier yang di bawah minimum, ya, outlier yang berada di bawah minimum. Apakah data seperti ini harus dihilangkan? Ya, bisa dihilangkan, bisa ditreatment, tergantung konteks datanya ya. Kalau data itu unik misalnya dan perlu ditreatment, ya bisa ditreatment. Kalau enggak, ya harus dihilangkan. Itu cara paling mudah agar tidak mempengaruhi nilai kita secara keseluruhan, misalnya nilai rata-rata dan nilai lainnya. Nah, deteksi outlier dengan histogram dan kuartil, ini contohnya. Nilai yang outlier itu kan nilai yang berada jauh dari kelompok data utamanya, enggak ngelompok tadi ya. Kalau dengan histogram, maka pada histogram sebagian besar data berada di satu sisi, kelompok utama menjadi satu, yang biru itu, yang grafik biru. Nah, nilai yang muncul dari yang jauh dari kelompok ini disebut outlier. Misalnya itu di 120, 130, 170, ini nilai yang jauh dari kelompok utama disebut outlier karena sebagian besar datanya kan ngumpul di sini nih, bagian data yang terkonsentrasi di biru itu. Nah, data normalnya biru, data yang outlier yang merah. Ini mayoritas, misalnya kita ngomong berat badan ya, 50 sampai 90, maka kisarannya benar kan 50 sampai 120 di situ. Tiba-tiba muncul 120 atau 30, 370 nggak lazim. Secara konteks juga nggak, outlier kontekstual tadi juga masuk bahwa ini nggak lazim ya. Ya, inilah ilustrasi untuk outlier. Bisa juga deteksi outlier dengan kuartil yang tadi saya sampaikan, dengan interquartile range ya. 75 persentil sama persentil 25, Q1 sama Q3 ya. Misalnya datanya urutan data kecil besarnya Q1 sampai dengan Q3 yang di tengah itu. Kemudian dengan rumus seperti biasanya atau batas bawahnya kan Q1 dikurangi 1,5 kali interquartile range-nya. Batas atasnya juga Q3 plus 1,5 kali interquartile range-nya. Nah, kalau datanya antara 40 sampai 80 tadi, 50 sampai 80, maka yang 60, 80, 20 itu data normal. Silahkan dipakai untuk analisis. Data normal itu yang hijau, itu yang bawah. 60 centang, 100 centang, 20. Tapi kalau di luar itu,
di bawah 40 atau di atas 200 itu menjadi tidak normal atau outlier. Nah, silakan yang di bawah Q1 dan di atas Q3 yang dari rumus tadi dihilangkan. Angka 1,5 pada rumus batas bawah yaitu Q1 dikurangi 1,5 kali IGR dan batas atas yaitu Q3 ditambah 1,5 kali IGR itu bukanlah angka sembarangan. Nilai ini merupakan konstanta statistik standar yang diperkenalkan oleh John Doge dalam metode box plot untuk mendeteksi outlier. Lalu mengapa digunakan angka 1,5? Nah, secara statistik khususnya pada data yang berdistribusi normal, batas 1,5 kali IGR itu kira-kira setara dengan plus minus 2,7 standar deviasi dari median. Artinya nilai yang berada di luar batas ini tergolong ya jarang muncul, nggak pernah muncul ini, sehingga wajar kita kategorikan sebagai outlier. Selain itu, angka 1,5 ini merupakan ya hasil kompromi yang seimbang. Jika terlalu kecil, misalnya 1 kali IGR-nya, maka terlalu banyak data yang dianggap outlier, kita buang, sayang juga. Kalau 3 kali IGR-nya juga outlier-nya malah tidak terdeteksi sama sekali. Nah, sehingga itulah diambil 1,5. Ini ilustrasi aturan identifikasi outlier. Jika Q1-nya sama dengan 60 dan Q3-nya 90 tadi ya, yang paling bawah 60, 90, maka rentang IGR-nya kan 90 kurangi 60 sehingga 30. Maka outlier bawahnya yaitu lebih kurang dari Q1 kurangi 1,5 kali IGR, berarti Q1 kurangi 1,5 kali 30. Kemudian batas atasnya itu kan Q3 plus 1,5 kali IGR, berarti kan 90 tambah 1,5 kali 30, 135. 15, 135. Nah, data yang di bawah 15 outlier, misalnya ada data 12, 55, 65, 63, 70 itu ya, yang contoh data itu, maka 12-nya outlier, karena nilainya kurang dari 15. Kemudian yang di atas 135 juga outlier ya, 140, 200 itu outlier. Nah, itu cara membaca datanya. Untuk data yang multivariat, ya, salah satu metode yang sangat efektif dalam mendeteksi outlier menggunakan scatter plot. Ini visualisasi ini menampilkan hubungan antara dua variabel dalam bentuk titik-titik data pada bidang koordinat. Pada scatter plot ini sumbu horizontal dan sumbu vertikal X dan W itu merepresentasikan variabel dependen. Nah, melalui scatter plot, pola sebaran data dapat dilihat dengan jelas, termasuk kelompok utama data yang membentuk pola-pola tertentu. Outlier akan tampak sebagai titik yang menyimpang atau terpisah jauh dari kumpulan data tersebut. Nah, scatter plot ini sebetulnya membantu untuk hubungan antar variabel dan juga alat yang efektif untuk bisa mengidentifikasi outlier dalam data yang multivariat. Kalau tadi kita membahas data univariat, yang multivariat itu biasanya dengan scatter plot itu lebih X dan W. Nah, misalnya ilustrasinya seperti pada gambar ini. Outlier itu kan nilai yang berada jauh dari kelompok data utamanya, nggak menggerombol lah, nggak lazimnya data. Untuk data yang multivariat, salah satu metode yang efektif dengan scatter plot. Ini merupakan konstanta statistik standar yang diperkenalkan oleh John Turkey dengan plot tadi. Ini misalnya data persebarannya, pola sebaran data, kelompok utamanya antara sumbu Y dan sumbu X, ya. Sumbu X dan sumbu Y. Kemudian datanya berada di situ, di garis rentang itu. Ya, ini sumbu vertikalnya kan biasanya variabel dependen, sumbu Y-nya biasanya yang independen ya, X dependen dan independen. Nah, outlier itu yang jauh di atas sana sendiri itu ya, atau jauh di atas ini berarti ya, jauh di atas ini ya, yang sendiri. Scatter plot ini menunjukkan kumpulan data pada bidang koordinatnya XY. Kemudian scatter plot ini sumbu X-nya biasanya variabel independen dan sumbu Y-nya itu vertikalnya itu variabel dependennya. Nah, kemudian kita lihat mana yang di luar dari konteks yang jauh sekali ya. Nah, tadi kita sampaikan 1,5 Q1 kurangi 1,5 kali interval atau Q3 1,5 plus Q3 plus 1,5 kali interval itu yang outlier, maka bisa kita lihat pola hubungan antar variabel bisa dilihat jelas di sini yaitu X dan Y. Kalau outliernya yang di luar
titik-titik biru itu yang dia keluar sendiri, atau di sini keluar sendiri sebagai outlier itu adalah yang merah itu contohnya outlier. Data yang seperti ini banyak kita temukan kalau kita berbicara dengan lebih dari satu variabel.